Baik, kakak, kita screenshot dulu. Oh, Kak Suprati tadi terlempar ya. Dengan 1, 2, 3. Kali lagi, Kak. Satu, dua, tiga. Baik, kakak, izin saya untuk share screen. Terlihat, Kak? Terlihat. Oke, siap. Terlihat. Ya, terima kasih, Kak ya. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berbahagia untuk kakak-kakak semua di pertemuan keempat kita ini, yaitu nanti kita akan membahas pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik beserta dengan baik ini Kakak Suprati ya. Baik Kak Suprati, nggak apa-apa, tetap lanjutkan Kak. Nanti kita akan membahas yaitu tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini kok saya dikeluarkan, gabung lagi Kak. Jangan itu jatuh sini. Nah, dulu situ dulu. Baik kakak-kakak, terima kasih saya ucapkan atas bergabungnya dengan kegiatan kita pada tatap maya kita yang kelima. Mudah-mudahan kakak-kakak semua diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan untuk tetap mengikuti kegiatan tatap maya kita yang kelima ini ya kakak-kakak. Izin di sini saya akan menyampaikan tentang Kak Heri Setiadi masuk. Selamat datang Kak Heri. Saya lanjutkan dengan kesepakatan bersama kita. Yang pertama yaitu menyalakan kamera seperti biasa. Jika tidak ada kendala, kakak-kakak diharapkan untuk menyalakan kamera. Dan sedikit di sini mungkin saya juga kurang maksimal. Mohon maaf kakak-kakak. Kita sama-sama pahami dan sama-sama mengerti. Jika nanti terlempar, silahkan gabung lagi. Dan jika nanti sinyalnya tidak bagus, kakak-kakak boleh mencari posisi yang bagus. Mudah-mudahan kita sama-sama maksimal dalam mengikuti kegiatan tatap maya kita ini kakak-kakak. Yang kedua kesepakatan kita yaitu mematikan mikrofon jika ada salah satu dari kita di dalam tatap maya ini sedang berbicara ya. Selanjutnya yang ketiga hadir seutuhnya. Nanti ini diharapkan dari awal sampai akhir mengikuti dengan tidak ada kendala apapun ya. Yang keempat, ada menghargai waktu bersama. Menghargai waktu bersama di sini. Mudah-mudahan kita hadir tepat waktu dan kita tutup nanti tepat waktu ya, kakak-kakak. Selanjutnya ada memaksimalkan fitur chat. Nah, nanti jika ada pertanyaan ataupun menyampaikan saran atau pendapat, kakak-kakak boleh memaksimalkan fitur chat yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, bisa dimaksimalkan. Selanjutnya ada klik raise hand jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat ataupun memberikan sarannya. Yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, gangguan teknis di sini mungkin kita sama-sama paham, baik itu terkait sinyal
sumber penerangan atau lampu ataupun hal-hal lain yang mungkin mendesak ya kakak-kakak. Baik, di sini kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya tentang tujuan sesi. Nah, kita di sini diharapkan mampu yang pertama yaitu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kita diharapkan dapat memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang terakhir yaitu yang ketiga, kita dapat menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ini akan kita bahas di akhir tatap maya nanti ya kakak-kakak. Nah, agenda yang akan kita lakukan di kegiatan tatap maya ini nanti, yang pertama kita akan melakukan role play atau bermain peran pada aktivitas pembelajaran PJOK. Seperti yang saya infokan sebelumnya ke kakak-kakak, kalau bisa maksimalkan penggunaan dengan menggunakan laptop. Jika tidak bisa, ya apa boleh buat gitu ya. Supaya nanti kegiatan tatap maya kita lebih mudah gitu Kak. Karena ada beberapa kegiatan yaitu berbagi board atau room nanti yang akan kita lakukan. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Ini nanti kita akan menghubungkan tentang aktivitas-aktivitas ataupun usia-usia gitu ya Kak. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Nah, di sini juga akan kita pelajari nanti. Yang keempat, yang terakhir yaitu menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Selanjutnya, ini agenda keseluruhan dari kegiatan tatap maya kita, yaitu 5 menit awal kita melakukan pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, dan pemaparan tujuan sesi. 30 menit selanjutnya, kita akan melakukan aktivitas 1, yaitu role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, ini Kak Rudi Hartono juga udah masuk. Selamat datang Kak Rudi. Saya lanjutkan aktivitas 1 yaitu role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambot. Student Centered Learning di Jambot nanti akan kita sediakan ya Kak. 10 menit selanjutnya kita melakukan aktivitas kedua yaitu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Nah, 10 menit yang selanjutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit terakhir aktivitas 3 yaitu Kak izin fokus ke PPG. Ya boleh Kak Indra. Boleh. Analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit terakhir kita akan melakukan penutupan, refleksi, dan foto bersama. Baik kakak-kakak, mungkin itu agenda kegiatan kita pada hari ini di tatap maya keempat ini. Mudah-mudahan kakak-kakak semua dan saya sendiri kita tidak ada kendala dalam mengikuti kegiatan tatap maya kita ini. Dan beberapa teman kita tadi, Kak Celsa dan Kak Eko, saya jadikan host untuk nanti seandainya saya terlempar, kakak yang bisa nanti tetap host tetap ada di room Gimit kita ini sampai saya masuk kembali gitu kakak. Tapi jika Kak Celsa atau Kak Eko terlempar juga, mungkin Gimit ini akan terputus gitu. Jadi saya tadi langsung membuat Kak Celsa dan Kak Eko sebagai host pengganti gitu ya. Kak Supriyono juga dah masuk. Baik Kak Supriyono, selamat datang. Kita lanjutkan ke
Slide yang ke-6. Nah, ini yang akan kakak-kakak jawab di kolom chat. Boleh sampaikan pendapatnya tentang pertanyaan ini ya kakak-kakak. Yaitu bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, boleh kakak-kakak sampaikan pendapatnya di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Maaf kak, baru bisa gabung, baru selesai ngajar. Boleh. Kak Supriyono, selamat bergabung. Kita lanjutkan kakak-kakak. Ya, ini kita masih dalam tahap tadi pembukaan. Ini pertanyaan pemantik kita di awal, yaitu bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, apa yang menandakannya? Kakak-kakak boleh sampaikan pendapatnya di kolom chat atau mau raise hand atau menjawab secara langsung. Boleh kakak-kakak. Silakan raise hand, klik raise hand-nya. Maaf kakak-kakak, apa suara saya jelas terdengar gitu? Jika tidak jelas kakak-kakak boleh langsung kasih tahu gitu. Takutnya nanti kurang jelas penyampaian saya gitu kak. Jelas kak, kata Kak Rudi. Oh ya, terima kasih Kak Rudi. Kakak-kakak yang lain boleh lanjutkan dengan sampaikan pendapatnya tentang pertanyaan pemantik kita di awal ini. Oh, ini ada dari Kak Emma. Nah, itu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sesuai dari pertanyaan pemantik tadi, yaitu bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Apa yang menandakannya? Kalau Kak Emma di sini menyatakan yang menandakannya yaitu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik. Oleh kakak-kakak yang lain, silakan. Apa yang menandakannya tentang praktik pembelajaran PJOK ini? Sampaikan pendapatnya di kolom chat atau jika ingin resen boleh langsung menyampaikan pendapatnya kakak-kakak. Di sini kita sama-sama belajar ya kakak-kakak. Seandainya ada pendapat yang lebih bagus nanti boleh disampaikan. Jadi kita dapat ilmu, sama-sama dapat ilmu, saya dapat ilmu dan kakak-kakak juga dapat pengetahuan. Boleh kakak-kakak sampaikan pendapatnya di kolom chat. Ini dari Kak Emma sudah ada. Selanjutnya dari kakak yang lainnya. Mungkin kakak-kakak sepemahaman kita selama ini praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu banyak kita dengar, tapi tidak banyak kita lakukan gitu kakak-kakak ya. Selama ini kalau pengalaman saya sendiri, kita berbagi pengalaman sedikit kakak-kakak. Nah, yang namanya pembelajaran PJOK tidak bisa kita lepaskan seperti itu aja. Anak ke lapangan, anak menentukan apa yang ingin dimainkannya, apa yang ingin kegiatan mereka yang ingin mereka lakukan. Kita tidak seutuhnya melepaskan. Mungkin selama ini kita masih mengarah ke sistem komando. Kita yang memegang kendali, kita yang memegang ibaratnya mengatur kegiatan anak tersebut baik itu di lapangan maupun di kelas. Nah, yang selama ini yang kita pahami seperti itu ya kakak. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana sebenarnya praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Ayo kakak-kakak, apakah ada yang menyampaikan pendapatnya lagi selain dari Kak Emma? Eri terlempar ya. Baik kakak, kita ke slide yang selanjutnya. Nah, ini ada gambar kakak, gambar seorang guru yang memegang peluit dan menggerakkan tangannya ke depan, dan seorang guru yang menghadap 12 orang muridnya. Nah,
Penjelasan di sini, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Seperti yang saya bilang tadi, kakak-kakak, pengalaman kita selama ini, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, selanjutnya, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, pengalaman saya selama ini, kakak-kakak, tidak munafik saya katakan, saya sebagai guru memerintahkan anak itu harus kegiatan sesuai aturan saya, sesuai instruksi saya. Nah, setelah mengetahui sebenarnya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus harus baik, lebih baik penerapannya ke anak-anak, kegiatan anak-anak, nanti kita angsur-angsur akan berubah, mungkin tidak sekaligus berubah, tapi angsur-angsur akan kita terapkan ya kakak, setelah dari kegiatan PKG PJOK ini. Nah, ini ada link video dari Kak Cassandra atau dari salah satu pakar, yaitu yang membahas tentang manfaat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak-kakak, sebentar saya putar videonya agar kita bisa sama-sama menyaksikan. Bisa terlihat kakak-kakak ini video yang saya share. Tugasnya apa ini kak? Kak Eri tadi terlempar ya, kita lanjut dulu Kak Eri, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak Eko bilang bisa ya. Belum. Oh, Kak Seprati belum terlihat, ada yang belum, ada yang udah. Mungkin lagi loading tuh Kak, pengaruh sinyal. Baik, kita putar coba videonya Kak. Nanti kalau And mau we kita ulang, know kita from ulang. all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik, kakak-kakak, kita putar sekali lagi supaya kita sama-sama memahami bahasa dari Kak Cassandra Lanucci ini tentang And we pembelajaran know from peserta all didik. the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard.
We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik, kakak-kakak. Dari penyampaian Kak Cassandra ini, saya minta pendapat dari kakak-kakak untuk menyampaikan analisanya tentang apa yang disampaikan oleh Kak Cassandra ini, seorang pakar dari Kak Cassandra tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Boleh kakak-kakak sampaikan pendapatnya? Boleh resen? Mungkin sama Kak Eko, ya Kak Emma boleh Kak Emma? Sampaikan pendapatnya Kak Emma. Boleh nyampaikan sedikit, Kak? Boleh Kak Emma, silakan Kak Emma. Emang mungkin Kak Emma kalau soal PJOK mungkin tak begitu paham ya tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Tapi kalau ini kan Bu Emma, Kak Emma pun udah belajar di guru penggerak gitu kan. Jadi kalau Bu Emma lebih memahami kayak mana manfaat belajar yang berpusat pada peserta didik itu, dia lebih, kalau untuk kami pembelajaran di kelas ya Kak ya, ini pembelajaran itu lebih efektif, anak itu lebih aktif gitu kalau kegiatan yang kita lakukan berpusat kepada peserta didik. Karena apa yang dia lakukan itu sesuai dengan kebutuhan dia, apa yang dia lakukan sesuai dengan minat dia. Jadi dia mengerjakannya itu, dia bertanggung jawab itu atas apa yang dia kerjakan, atas apa yang telah dia pilih gitu. Jadi kalau kegiatan yang berpusat kepada peserta didik itu apabila kita lakukan itu sangat bermanfaat karena pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Seandainya mereka cuma mampunya hanya sebagian, maka mereka akan mengerjakan segitu. Kalau mereka lebih mampu yang lebih baik, maka mereka akan memilih yang lebih agak sulit. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan hati senang, gembira, terus mengerjakannya tanpa ada rasa ragu, jadi mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu kalau Bu Emma berpendapat, Kak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Emma. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Emma. Baik, kakak-kakak yang lain, silakan sampaikan pendapatnya. Ini dari Kak Emma ya. Boleh kita coba Kak Eko. Boleh sampaikan pendapatnya Kak Eko? Halo Kak Eko. Ya Kak. Boleh Kak Mungkin Eko sampaikan pendapatnya? menurut saya dari video dari Kak siapa tadi, Cassandra tadi, berarti kita memberikan ruang gerak yang lebih kepada siswa untuk menentukan minat dan bakatnya Kak. Cuman di lapangan tidak bisa 100% kita mengikuti apa yang disampaikan oleh di video tadi Kak. Contohnya setelah kita berikan kebebasan mereka untuk kita kasih tanggung jawab, setiap anak ini kan punya perilaku sendiri-sendiri Kak. Jadi kalau 100% kita berikan dia kebebasan, mungkin tidak bisa berjalan Kak. Kadang ada yang berantem, kita tinggal. Karena setelah kita berikan tanggung jawab dengan beberapa karakter dari anak-anak tersebut, itu kadang setiap anak itu kan nggak bisa akur sama kawan mainnya Kak. Setelah kita biarkan berantem, karena mungkin lingkungan mereka pun kan berbeda-beda. Betul. Jadi tidak bisa kita ikuti 100% apa yang disampaikan dari
Kak Cassandra Lee itu mungkin di tempat dia seperti itu. Sumber daya manusia kita berbeda, Kak. Apalagi ya di lingkungan kami ini di perkebunan itu anak-anak yang kurang apa namanya perhatian dari orang tua itu bakalan beda, Kak, di saat berkumpul bersama kawan-kawan yang lain gitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Eko. Jawabannya kita kasih tepuk tangan dulu. Ini ada Kak Emma. Gimana Kak Emma? Apa mau nyampaikan lagi? Kak Suprati dulu ya. Boleh Kak Emma dulu. Kak Emma dulu, nanti Kak Suprati. Kak Emma dulu ya. Sedikit Ya, menyampaikan boleh, dari Kak Eko tadi. Memang kan karakteristik anak itu setiap anak kan berbeda-beda, perilakunya pun berbeda-beda, makanya kita sebagai guru itu melakukan asesmen awal dulu. Jadi kita tahu lingkungannya seperti apa, anaknya di rumahnya seperti apa. Jadi memang kita sebagai guru harus lebih banyak kerja ya Pak. Jadi ya Kak, jadi asesmen itu sangat penting dulu untuk pertama kita mengetahui karakteristik anak itu. Gitu, lingkungannya juga. Ya terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Emma ya. Dari Kak Emma tadi kita harus melakukan asesmen, baik itu asesmen awal ataupun melakukan pendekatan ya. Oke, selanjutnya Kak Suprati. Oke Kak Suprati, boleh Kak? Sedikit pengalaman dan sedikit berbagi. Karena untuk PJOK ini kita memang harus anak-anak nih, ibaratnya kalau tingkat SD bisa melakukan, bukan berarti anak itu harus dididik untuk menjadi atlet gitu ya kan. Cuman kendala di sekolah kami ada di kelas 1 ada berdua orang siswa itu yang memang kayak mana ya kami menghadapi, disuruh pelajaran ibaratnya gini, kalau anak-anak yang lain pelajaran olahraga ini adalah pelajaran yang sangat menyenangkan, itu mulai dari kita dulu lah ya kan, sampai anak-anak sekarang. Tapi untuk anak yang berdua ini kayaknya di pelajaran tidak semua lah, bukan pelajaran olahraga aja, tidak ada berminat sedikit pun anak itu untuk melakukan olahraga. Jadi sesuai dengan video tadi, kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi keadaan sekolah kita masing-masing lah kalau untuk kita di sini. Jadi tidak bisa terlaksana dalam 100% atau kayak mana gitu. Tadi sesuai kata Pak Eko, sesuai dengan keadaan kita di sini ya kan, ada yang anak yang kurang perhatian, ya termasuklah anak kami ini ada yang anak boleh dikatakan termasuk disabilitas lah ya kan. Betul. Dan yang 2 orang ini normal sebenarnya, tapi dia tidak mau mengikuti sedikit pun kegiatan olahraga. Begitu juga dengan pelajaran lain. Jadi cuman saya biarkan anak itu, yang penting masih dikawal dan dikontrol. Dan untuk ya kayaknya untuk harus sesuai dengan situasi keadaan sekolah kita masing-masing lah, baru kita bisa menyesuaikan, melaksanakan kegiatan ini yang sesuai dengan video tadi. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali dari Kak Suprati, Kak Eko, dan Kak Emma ya. Oke, kakak yang lain, ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pakar dari Kak Cassandra tadi tentang manfaat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dari Kak Rudi misalnya atau Kak Supri, boleh Kak? Sampaikan pemikiran kita agar kita berbagi pendapat di sini, sebenarnya apa yang lebih baik gitu. Apakah pendapat dari Kak Cassandra ini wajib kita terapkan keseluruhan, ataukah nanti ada celah yang kita bisa manfaatkan gitu. Baik, tidak ada kakak-kakak? Sedikit ya kakak-kakak, seperti yang Kak Edi kurang paham bahasa Inggris Kak. Kak Eri, ya sama Kak Eri, saya juga kurang paham bahasa Inggris. Maklum lah ya Kak ya. Tadi seperti yang Kak Eko sampaikan, itu sangat benar sekali. Kak Emma juga sampaikan benar. Kak Suprati juga menyampaikan, tidak ada yang salah, semuanya benar Kak ya.
mantap penyampaiannya, bagus sekali. Nah, begini kakak ya. Penyampaian saya juga tidak akan sepenuhnya benar karena kita ini masih tingkat atau ibaratnya kita masih partner, bisa dikatakan kita masih rekan sejawat karena saya juga izin Kak tadi terlogout, tidak tahu isi videonya jadi ngikut dulu. Baik Kak Supri. Nanti seandainya ada waktu kita ulang lagi videonya ya Kak. Begini ya kakak-kakak semuanya. Bukan kurang paham tapi sama sekali nggak ngerti. Baik, kita di sini mencoba memahami ya Kak ya. Seperti yang Kak Eko, Kak Emma, Kak Suprati bilang tadi, tidak ada yang salah, semuanya benar. Setelah kita lihat, kita perhatikan, dan kita tonton dari kata pakar Kak Cassandra Lanucci ini tentang manfaat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik juga benar. Nah, secara umum, beliau menggambarkan ini secara umum gitu ya Kak. Kita sebagai guru PJOK juga harus menyesuaikan betul yang seperti Kak Eko tadi, daerah kita masing-masing, walaupun mungkin kita sudah melakukan di asesmen awal, kita mengetahui karakteristik anak itu seperti apa, bisa saja 1 jam atau 2 jam kemudian berubah gitu. Anak ini yang namanya anak, dia kadang cenderungnya seperti apa gitu Kak? Cenderung lebih banyak mengikut ke arah temannya. Seandainya kita gambarkan seperti ini Kak, ramai temannya yang main bola, kita kasih pilihan lah. Main bola, badminton, ataupun tenis meja. Ramai yang main bola, mungkin mereka akan ikut main bola walaupun dia tidak menyenangi gitu. Tapi nampak kawan-kawannya ramai, main bola nih ramai-ramai, mereka lebih cenderung mungkin ikut ke arah main bola. Atau kami mau main tenis meja katanya. Ramai-ramai ya. Mereka rela ngantri untuk bermain tenis meja asal berkumpul bersama kawan-kawannya gitu. Terkait yang dikatakan Kak Suprati tadi, ada beberapa orang memang sulit kadang dia untuk di kegiatan olahraga. Benar, saya juga merasakan pengalaman yang seperti dikatakan Kak Suprati ya. Ada dulu saya mengatasi siswa yang memang dia sama sekali tidak menunjukkan minat pada pelajaran apapun. Nah, pada pelajaran apapun, baik itu PJOK maupun pelajaran yang lain gitu. Nah, cara kita mengatasinya gini Kak ya. Yang namanya pembelajaran Merdeka Belajar ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memang tidak sepenuhnya kita memerdekakan anak itu, melepaskan anak itu memilih apapun yang dia inginkan. Tidak kakak ya. Bukan pandangan kita mungkin tidak salah, cuman agak keliru jika seandainya kita berpikir kita melepaskan anak tersebut memilih apa permainan yang mau dipilihnya. Apa yang mau dia lakukan silahkan. Tidak kakak ya. Dalam artian merdeka ini ada batas-batas tertentu yang harus mereka taati dan tidak boleh mereka langgar. Nah, di batas-batas ini, sebelum batas-batas itu ditetapkan, kita kakak-kakak harus juga melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Nah, atau keyakinan kelas boleh. Kalau mungkin kita bukan wali kelas, kita guru PJOK, bisa kita bikin kesepakatan mata pelajaran PJOK di kelas yang kita ampu atau di kelas yang sedang kita praktek melakukan praktek pembelajaran PJOK. Nah, batasan-batasan ini kakak boleh kita cantumkan di situ. Nah, kita gambarkan seperti ini kakak. Ada 1 hari mungkin kita melakukan praktek pembelajaran PJOK. Nah, seandainya nanti materi kita tentang mungkin bola besar. Bola besar, kakak-kakak boleh memilih. Misalnya ada bola voli, sepak bola, atau yang lain-lain. Boleh memilih apa yang harus kita praktekkan hari ini. Dan secara nyata, kakak-kakak, kita sebagai guru bukan harus, itu yang saya bilang tadi, menerapkan sistem komando semua aturan yang ada harus dipatuhi siswa.
harus dituruti oleh siswa, tetapi kakak-kakak kita di situ hanya sebagai fasilitator. Fasilitator ini kitalah yang menegakkan ibaratnya batasan-batasan itu jika ada siswa-siswa yang melanggar gitu. Contoh terkadang kakak-kakak kita tidak membolehkan anak itu menendang bola voli. Nah, ada mungkin beberapa oknum siswa dia memang malah ditendangnya bola voli itu. Kalau untuk kegiatan pembelajaran PJOK lah ya, khususnya memang ditendangnya bola voli padahal kita sudah melarang. Nah, disitulah kita melakukan mengaktifkan batasan-batasan yang kita buat tadi. Nah, balik lagi ya kakak-kakak, mudah-mudahan kakak-kakak kita semua dapat memahami lah apa sebenarnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu. Tidak seluruhnya peserta didik itu harus dilepaskan, tetapi dengan batasan-batasan yang wajar dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan jangan dilanggar. Mungkin seperti itu kakak-kakak. Dan sedikit lagi, seandainya gini kakak-kakak, kita sebagai guru, mungkin seperti Kak Eko tadi yang mungkin lingkungan daerahnya keras gitu. Sama Kak Eko ya. Di daerah saya juga identik dengan lingkungan hutan gitu. Yang namanya lingkungan hutan ini anak-anak pasti dekat dengan alam. Keras-keras badannya Kak. Ibaratnya mainnya memang mainan sama alam lah kan. Agak keras, mungkin suaranya keras, mungkin ada yang kasar, bahkan mungkin berkata kotor tidak segan mereka gitu. Nah, disitulah batasan mereka belajar tadi berlaku gitu Kak. Tidak sepenuhnya kita melepas anak tersebut agar tujuan dan capaian pembelajaran yang kita harapkan tercapai. Itu yang kita harapkan kakak-kakak ya. Mungkin jika ada nanti diskusi yang akan kita bahas selanjutnya di pembahasan tentang diferensiasi nanti Kak ya. Sebagai penunjang bentuk manfaat pembelajaran berpusat pada peserta didik ini. Baik kakak-kakak, selanjutnya akan saya selanjutnya kegiatan kita akan melakukan aktivitas role play atau bermain peran ya kakak-kakak. Nah, di sini nanti bisa diklik. Nah, kakak-kakak di sini nanti kakak-kakak akan melakukan aktivitas role play dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Selanjutnya ada asesmen, melakukan self dan peer assessment efek latihan dan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Selanjutnya aktivitas pembelajaran yaitu latihan gerak koordinasi. Nah, langkah-langkah aktivitas yang akan kita lakukan nanti kita akan bagi berpasangan ya kakak. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4 dan seterusnya nanti kita atur. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai sebelum mempraktikkan gerakan. Nah, ini kakak-kakak ini kuncinya ya, yang nomor 4. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan dengan 6. Nah, untuk menghasilkan denyut nadi per menit ya. Nomor 5, catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan.
Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Baik kakak-kakak, boleh di screenshot ini atau saya kirim ke grup nanti untuk kegiatan kita melakukan aktivitas role play ini ya. Sebentar saya buka dulu ini. Nah, salinan role play-nya. Nah, untuk slide yang selanjutnya. Nah, ini pilihan nomor gerakan yang akan Bapak Ibu kakak-kakak pilih. Yang pertama yaitu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Nah, untuk gambar kegiatannya ini kakak-kakak. Izin Kak, persiapan anak-anak mau makan. Silakan Kak Emma. Nah, kakak-kakak, ini bentuk gerakan ya. Ini bentuk gerakan yang akan kakak-kakak pilih. Pilih salah satu gerakan ini, mana yang cocok akan kakak-kakak lakukan. Nah, sesuaikan dengan perintah yang ada. Perintahnya yang dari 1 sampai 8 tadi. Kakak-kakak akan berpasangan nanti di board. Nanti kita akan bagi kelompoknya. Yang satu mengamati, makanya kameranya nanti kakak-kakak agak jauhan dari kakak-kakak. Kita melakukan praktek sebentar seperti yang ada di video yang saya tampilkan ini. Kakak-kakak pilih salah satu gerakan. Yang satu mengamati, yang satunya mengamati dan menghitung selama 10 detik. Selama 10 detik berapa gerakan yang bisa dilakukan, terus kakak-kakak nanti menghitung denyut nadinya masing-masing. Setelah melakukan kegiatan ini ya. Baik kakak-kakak. Bentar. Nah, ini tugas kita nanti, hitung denyut nadi akhir, catat. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Nah, berpasangan ya kakak-kakak. Berpasangan ini kita melakukan langkah-langkah aktivitas ini akan saya screenshot, saya kirim ke grup kelas kita. Kakak-kakak boleh melihat tugasnya di sana. Jika masih tengah ada kesibukan kakak-kakak yang lain, boleh nanti bergantian atau yang satu cukup menyaksikan. Nah, kakak-kakak boleh di sini sudah memahami kan videonya? Bentuk video yang akan kita praktekkan tadi? Baik kakak-kakak, sampai di sini paham kakak-kakak ya tugasnya? Apa masih bingung? Boleh jawab di kolom chat ataupun raise hand yang masih belum memahami tugasnya.
Kak Eko boleh Kak Eko? Paham Kak, nanti, tapi caranya nanti bagaimana? Itu milih salah satu gerakan aja kan Kak? Ya, pilih salah satu gerakan Kak Eko ya. Oke. Dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kan bergantian, nanti ada saya bikin boardnya nanti. Untuk melakukannya seperti yang ditanyakan Kak Rudi, paham Kak, tapi caranya nanti bagaimana? Kakak agak jauhkan kamera HP atau laptopnya, agak jauhkan dari posisi kakak agar tubuh kakak dari ujung rambut sampai kaki kelihatan gitu untuk melakukan kegiatan ini. Nah, teman yang satunya lagi sebagai pengamat menghitung selama 10 detik, Kak. 10 detik kakak melakukan, stop. Oh enggak, maaf kakak ya. 10 detik itu untuk hitungan denyut nadi ya. Ini kakak-kakak melakukan 2 kali 8 ya. 2 kali 8 dari kegiatan ini. Kakak-kakak hitung, nanti yang satunya mengamati. Hitung dulu 2 kali 8, setelah selesai bergantian. Bergantian. Setelah selesai ini kakak-kakak lanjut dulu hitung ini Kak. Hitung apa namanya? Hitung denyut nadinya tadi selama 10 detik. Berapa gitu? 10 detik, setelah dapat 10 detiknya mungkin jumlahnya 30 atau 20 atau 15 dikalikan dengan 6. Nah, setelah dikalikan dengan 6 baru nanti kita akan Kak Suprati boleh Kak? Boleh. Boleh Kak Suprati? Nyalakan suaranya Kak. Ini kan kita memilih salah satu gerakan, misalnya, ya kan? Ya. Ada itu nanti kita sendiri yang melakukan nih. Ya. Bergantian nanti kawannya juga, kawan satu kelompoknya juga melakukan Kak gitu. Oh gitu ya. Tinggal dipilih gerakan yang paling mudah Kak. Kalau misalnya takut gerakan yang berat kan, boleh gerakan yang paling mudah. Di sini ada beberapa gerakan yang agak mudah nih. Ya ini karena kan kondisi badan kurang sehat dan ada anggota badan yang tidak bisa terlalu digerakkan nih kan, makanya boleh Kak. Nanti intinya kakak pilih gerakan yang paling mudah. Terus sebelum melakukan gerakan ini, kakak hitung dulu denyut nadinya. Denyut nadinya hitung selama 10 detik. Hitung dengan apa tadi kan, dengan teman tadi, hitung dulu selama 10 detik sebelum melakukan gerakan. Dapatnya berapa? Dikalikan 6. Dikalikan 6. Setelah itu dihitung lagi 6. Setelah melakukan gerakan. Ya, setelah melakukan gerakan nanti dihitung lagi 10 detik terus dikalikan dengan 6. Berapa dapatnya? Apakah meningkat ataukah masih stabil gitu Kakak ya? Nanti akan saya bagikan ini. Kita akan mengisi di lembar ini nanti Kakak ya. Nah, ini dia lembar yang akan kita isi. Nah, ini nanti kita akan mengisi di sini Kakak ya. Nah, yang mengisi ini nanti contohnya Kak Emma sama Kak Suprati ya. Nanti Kak Emma akan mengisi nama Kak Suprati di nomor 1. Jadi Kak Emma yang mengisi Kak Suprati nomor 1. Kak Suprati melakukan gerakan nomor 2 misalnya. Denyut nadi awalnya setelah dikalikan 6 tadi berapa? Terus denyut nadi akhirnya setelah dikalikan 6 tadi berapa? Terus ini tuliskan umpan baliknya tentang gerakan yang kakak lakukan. Apakah sudah baik, sudah benar, apakah perlu perbaikan, apakah misalnya gerakan tersebut boleh dikembangkan, boleh kakak sampaikan umpan baliknya di sini ya. Tapi nanti setelah kakak saya bagikan kelompoknya masing-masing. Bagusnya ini bebas atau ini kita ada yang cewek bertiga ya Kak? Apa dibuat satu kelompok yang cewek bertiga ini Kak? Bisa juga. Izin dulu Kak, mau ke siap urusan sekolah. Boleh Kak Ria? Boleh juga yang cewek sama cewek.
Atau digabung pun nggak apa-apa. Iya, karena kan kita cuman menyaksikan kayak menyaksikan gerakan, menghitung Iya. gerakan nanti. Baik, kita ada jumlahnya 8 orang. 9 orang ya kakak ya? Pas 3 kelompok. 9 orang. Berdua-berdua harusnya kak? Oh, berdua-berdua. Berdua-berdua. Ada Kak Indra sama Kak Rahman tadi mereka lagi kegiatan orientasi. Boleh nanti mereka cuman menyaksikan temannya. Kita bikin 9 4 kelompok. Kelompok. Boleh lah kakak-kakak berarti bertiga satu kelompoknya ya. Ini Kak Eri di kelompok 4. Kakak-kakak kita mempunyai waktu 30 menit ya, 30 menit untuk kegiatan kita ini. Kakak silakan nanti masuk ke bornya masing-masing. Nah, yang dapat undangan silakan Kak klik bergabung. Kak Rahmat. Kak Rahmat. Oh ya dah.
Gimana kakak-kakak? Udah? Nah, itu kakak-kakak ada link saya kirim ke room chat. Boleh kakak-kakak buka dan isi hasil dari pengamatan observasi tadi. Oke kakak-kakak, boleh mengisi. Nggak bisa dibuka kak. Oh nggak bisa dibuka ya? Oh iya 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 sebentar, masih di batas ini. Baik. Nah itu saya kirim ulang linknya kak. Boleh diisi. Sudah bisa terbuka tuh. Oke, Kak Supriyono udah ngambil nomor 2 ya, jangan ketimpa nanti. Kakak yang lain boleh ambil di nomor yang lain. Sesuaikan dengan gerakannya kakak. Ya Kak Supri, gimana? Belum kebuka mic-nya kak? Halo Kak Supri. Ini baru Kak Supri ya yang mengisi. Kak Rudi, Kak Eko, Kak Emma, Kak Suprati, kakak yang lain. Boleh lanjutkan Kak? Kak Rudi udah aman. Tadi kata Kak Eko bisu pula laptopnya ya. Nggak ada suaranya Kak. Oh suara saya nggak ada gitu Kak? Oh Kak Supriyono suaranya yang nggak ada. Nggak keluar Kak. Suara Kak Supri nggak kedengaran. Kak kirim lagi linknya boleh. Ntar ya Kak. Nah itu Kak Rudi udah dikirim.
Mau tanya Kak, untuk denyut nadi yang dicantumkan 10 detiknya atau 1 menit. Setelah dikalikan kan 6 Kak, 10 detik tadi berapa denyut nadinya, terus dikalikan dengan 6, itu udah menggambarkan 1 menit tuh. Kan tadi menghitungnya 10 detik, berapa denyut nadinya dikalikan dengan 6 Kak. Misalnya di sini denyut nadi awal Kak Supri setelah dikalikan 6 ada 80 misalnya, denyut nadi akhir 90 gitu. Kak Rudi udah denyut nadi awal ada 84. Akhirnya 162, berarti meningkat ya Kak ya. Kak, ini denyut nadi pasangan kita atau denyut nadi kita, Kak? Pasangan Kak, pasangan kita. Kalau nggak ada pasangannya, Oke. boleh punya kita sendiri juga boleh gitu. Kak Supri 96 meningkat menjadi 102. Kak cepet anak sekolah dulu boleh Kak Supri. Kak Eko awalnya 78, denyut nadi akhir di 150 ya Kak ya. Meningkat. Baik, dari umpan balik Kak Rudi ini gerakan yang dilakukan sudah benar dan baik sesuai dengan yang dicontohkan. Oke. Dari Kak Eko gerakan yang dilakukan telah sesuai dengan contoh. Oke, Kak Rudi, amankan dulu Kak ya. Kak Rudi, kita masih direkam Kak. Kak Rudi. Aman kan Kak? Baik kakak-kakak ya yang mungkin tadi telah melakukan gerakan gerak koordinasi ini. Mungkin ada beberapa kakak-kakak yang telah melakukan. Nah, untuk sebagai referensi, kakak-kakak boleh menerapkan gerakan ini nanti pada saat pembelajaran di kelas atau praktik pembelajaran PJOK. Nah, yaitu dalam menghitung denyut nadi dan boleh gunakan tabel ini ya kakak.
Terus ada beberapa gerakan yang boleh menjadi pilihan. Nah, biarkan anak itu memilih gerakan mana yang mereka kuasai dan gerakan mana yang mudah untuk mereka lakukan. Dan kakak-kakak boleh menunjuk teman-temannya atau siswa-siswa yang lain sebagai penghitung atau sebagai penentu. Kita cuma sebagai pengamat, kita sebagai fasilitator mengamati kegiatan anak tersebut ya Kak. Boleh diterapkan di sekolahnya. Nah, mungkin selanjutnya sedikit akan kita bahas. Ini sebagai referensi untuk kakak-kakak nanti di sekolah ya, untuk mengukur denyut nadi awal dan akhir. Nah, sekiranya di sini nanti denyut nadi awal ditemukan, di denyut nadi akhir tidak meningkat gitu Kak ya. Tentu kita bisa mengambil kesimpulan apakah anak tersebut melakukan gerakan dengan baik dan benar atau salah dalam melakukan gerakan sehingga denyut nadi akhir tidak meningkat gitu. Sedangkan seharusnya setelah kita melakukan, sebelum kita melakukan kita sudah menghitung denyut nadi awal. Setelah kita melakukan sewajarnya atau seharusnya akan meningkat karena detak jantung kita pasti setelah kita melakukan gerakan itu 2 kali 8 otomatis terpompa dengan cepat itu denyut nadi kita ya kakak. Jadi seandainya tidak meningkat, mungkin ada kesalahan yang dilakukan. Nah, disitulah kita berperan mungkin menyelesaikan permasalahan anak tersebut atau kakak-kakak boleh meminta anak tersebut sebagai pengamat memberikan umpan baliknya. Umpan balik berupa mungkin pengamatan yang telah dia lakukan, apa yang dilakukan temannya. Apakah dia melakukan kesalahan atau mungkin dia tidak tepat dalam mempraktekkan gerak koordinasi yang sudah dilakukan gitu. Sedikit akan kita bahas kakak-kakak tentang ini. Setelah melakukan kegiatan gerak koordinasi, kita akan membahas sedikit tentang peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student centered learning. Nah, di sini kakak-kakak, peran guru ada beberapa peran dan juga peran peserta didik ada beberapa peran. Di sini menyesuaikan ya. Yang pertama yaitu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kita hanya sebagai fasilitator atau media. Nah, yang aktif dalam proses pembelajaran itu hanya peserta didik dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang selanjutnya, kita sebagai guru berperan mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, bukan pada pertengahan ya Kak ya, tapi pada akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya peran peserta didik di sini berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Nah, selanjutnya peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, kakak-kakak tidak terfokus hanya di kelas atau di lapangan. Di mana tempat anak melakukan itu nyaman, ya silahkan gitu Kak. Asal tidak mempengaruhi capaian dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita terapkan. Nah, di sini peran peserta didik itu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kita cuma menawarkan, anak yang mengambil keputusan gitu Kak ya. Membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Nah, di sini peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Selanjutnya, peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi,
seperti analisis, sintesis, dan evaluasi ya kakak-kakak. Nah, inilah beberapa peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student centered learning. Kakak-kakak boleh screenshot ini untuk dijadikan acuan dalam praktek pembelajaran di kelas. Di dalam student centered learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, seperti yang dijelaskan, kita hanya sebagai fasilitator atau mediasi untuk siswa belajar gitu ya kakak-kakak. Nah, di sini kita hanya mendorong siswa tersebut. Kita bukan satu-satunya sumber belajar, boleh sumber belajar yang lain yang lebih relevan. Maaf Kak, baru bergabung karena dari kelas. Boleh Kak Suprati, silakan bergabung. Nah, ini ada jenis-jenis pembelajaran dalam student centered learning. Yang pertama yaitu small group discussion, diskusi kelompok kecil. Itu yang kedua role play and simulation. Yang ketiga ada discovery learning, yang keempat ada self-directed learning, yang kelima cooperative learning, yang keenam ada contextual learning, yang ketujuh ada problem based learning, yang ke-8 ada collaborative learning atau CBL. Yang ke-9 yang terakhir yaitu PBL atau project based learning. Ini merupakan jenis-jenis pembelajaran SCL, Student Centered Learning. Kakak-kakak boleh menerapkan salah satunya. Nah, untuk praktek pembelajaran kakak-kakak di kelas, baik itu di kelas maupun di lapangan. Nah, nanti lebih jelasnya nanti kakak-kakak, kita akan melakukan praktek ini di sesi tatap muka. Di tatap muka nanti kita akan melakukan praktek pembelajaran, nanti ada simulasi pembelajaran, ada yang sebagai guru dan ada yang sebagai peserta didik. Nah, ini kita akan masuk ke karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, kakak-kakak, ini ada beberapa karakteristik atau bidang dan usia yang sesuai. Kita akan mencocokkan yang pertama yaitu untuk karakteristik berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu termasuk ke bidang jasmani untuk anak yang usia 0 sampai 2 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Selanjutnya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Nah, di sini dihubungkan dengan bidang sosial untuk anak yang khususnya umur 5 ataupun 6 tahun. Yang ketiga, mereka mulai memahami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Di sini dapat dihubungkan dengan bidang emosional untuk anak khususnya 6 sampai 12 tahun. Yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini khususnya untuk bidang mental anak tersebut dengan usia 6 sampai 12 tahun dan 12 sampai 18 tahun ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Ini ada salah satu pakar mengatakan, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah,
Dikatakan di sini oleh pakar ini, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru. Nah, usaha guru kita di sini ya pintar-pintarnya kita kakak-kakak ya, mengatur kelas kita, mendidik anak kita, mengajarkan pembelajaran yang berbeda gitu. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi ini sesuatu yang berbeda yang akan kita terapkan dengan inti pembelajaran tersebut berpusat kepada murid. Nah, beberapa diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten atau isi pembelajaran yang kita terapkan. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, kakak-kakak, kita juga tidak bisa terlepas dari kurikulum yang ada. Kita tetap dalam panduan atau koridor aturan yang dibuat oleh kurikulum. Nah, selanjutnya kita bahas diferensiasi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk di sini yaitu merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari ya kakak-kakak. Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Yang pertama, kakak-kakak boleh menjawab ini nanti di LMS. Adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Nah, kakak-kakak boleh menguatkan materi ini di modul kita, khususnya materi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan materi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, setelah sesi ini, kakak unggah hasil refleksi kakak-kakak di modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak yang lakukan. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diharapkan dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, yang terakhir, terima kasih. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita kakak-kakak. Baterai laptop juga udah low. Mungkin sekian. Saya tutup kakak-kakak pertemuan kita pada hari ini. Nanti jika ada diskusi lebih lanjut, kakak-kakak boleh bertanya chat secara pribadi ataupun telepon secara pribadi atau melalui grup kelas kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan kakak-kakak? Baik, saya kira cukup. Nggak sempat juga kakak-kakak karena laptop saya pun udah low ini. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya kakak-kakak. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon kesediaannya kepada pimpin doa sesi tetap baik pada boleh Kak Eko? Loh, dipatain nih kameranya. Baiklah kakak-kakak, kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan
bermanfaat bagi diri kita khususnya dan bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sih bisa. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Eko. Baik kakak-kakak, sebelum kita tutup, mohon dibuka kameranya dulu. Foto bersama dulu. Kita baik Kak Rudi, Kak Eko, Kak Indra. Oke kakak-kakak, hitungan 3 ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, keempat ya kakak-kakak ya. Keempat. 1, 2, 3. Baik kakak-kakak, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang kita pelajari hari ini warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita. Boleh keluar nih enggak? Kakak, boleh silakan Kak. Ini silakan.